ODA adalah singkatan dari orang dengan HIV/AIDS. Apakah ODA bisa memiliki keturunan? Ya, pasti bisa. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah rencanakan kehamilan bagi pasangan orang dengan HIV/AIDS. Yang kedua adalah edukasikan bagi pasangan ODA untuk minum obat secara teratur. Dan yang ketiga, jelaskan ke pasangan faktor yang mempengaruhi transmisi HIV. Yaitu yang pertama adalah faktor virus. Yang perlu diperhatikan adalah meningkatnya viral load. Yang kedua adalah faktor ibu. Yang perlu diperhatikan adalah penurunan kekebalan ibu berdasarkan jumlah CD4-nya. Faktor yang ketiga adalah faktor obstetrik, di mana kontak kulit secara langsung, yaitu kontak antara selaput lendir bayi dan ibu melalui sekresi cairan vaginal. Yang terakhir adalah faktor bayi, di mana lebih dari 30% infeksi perinatal akan terjadi di masa menyusui. Perencanaan kehamilan bagi pasangan ODA memiliki dua aspek. Yang pertama adalah aspek medis, yaitu kesehatan secara umum baik. Sudah dinyatakan layak hamil oleh dokter. Setelah minum ARV secara teratur minimal 6 bulan. Yang kedua adalah aspek sosial, yaitu kehamilan direncanakan oleh kedua pihak. Berkomitmen menghindari faktor resiko. Dan yang terakhir adalah dukungan dari anggota keluarga dan pembiayaan kesehatan. Saat hamil, yang harus dilakukan adalah yang pertama adalah makan makanan yang bergizi dan 1 porsi lebih banyak sebelum kehamilan. Yang kedua adalah lakukan rangsangan dengan suami, dan yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Lakukan pemeriksaan kehamilan, segera ke dokter ataupun bidan sesuai jadwal, serta tanyakan kepada bidan atau dokter tanggal perkiraan persalinan dan untuk program kelahiran melalui operasi. Setelah bayi lahir, lakukanlah pemberian profilaksis dalam 12 jam pertama dan akan diberikan setiap hari selama 6 minggu. Tahap selanjutnya, pada minggu ke-6, lakukan pemeriksaan IED (Early Infant Diagnosis) untuk menegakkan diagnosa HIV kepada bayi. Bila pada minggu ke-6 didiagnosis HIV belum dapat disingkirkan, maka diperlukan pemberian cotrimoxazole. Teknik pemberian profilaksis dan pemberian ARV profilaksis bagi bayi dapat mengurangi resiko penularan dari ibu ke bayi. Setelah kelahiran, ibu diharuskan untuk melanjutkan minum obat ARV secara teratur dan seumur hidup. Pantau tumbuh kembang anak dengan ibu ODA dapat dilakukan dengan yang pertama, timbang berat badan bayi ke posyandu. Yang kedua, dapatkan imunisasi lengkap sesuai tumbuh kembang anak. Hal yang perlu diperhatikan pada anak dengan tumbang adalah yang pertama, berat badan tidak naik, berat badan turun, maupun berat badan naik berlebihan. Yang kedua, tinggi anak tidak sesuai dengan umurnya. Dan yang ketiga, perkembangan anak tidak sesuai umurnya. Anak yang mengetahui status HIV mereka, biasanya pada anak usia lebih dari 6 tahun, penjelasan diberikan oleh tenaga kesehatan sesuai tingkat maturitas mereka. Indikasi terapi ARV menggunakan kombinasi kriteria klinis dan imunologis. Anak yang berumur kurang dari 5 tahun, bila terdiagnosis infeksi HIV, maka terindikasi untuk mendapatkan ARV segera mungkin, dan perhatikan tumbuh kembang anak sesuai usia. Terima kasih.